Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Widya Purnama dengan NIM 190563201057 dengan mata kuliah Seminar Usulan Proposal, dosen pengampu Bapak Cerairan Bassoleh, SAP MAP. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang tentang Ketertiban Umum serta Tata Letak Posisi Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Taman Bermain Tugu Gonggong dan Tugu Sirih, tepi laut Kota Tanjung Pinang. Baiklah, masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Permasalahan pedagang kaki lima yang saat ini dihadapi terutama berkaitan dengan menggunakan lokasi TPL atau tepi laut yang berjualan yang terkadang meresahkan masyarakat setempat, yaitu sampah-sampah yang didapatkan atau barang-barang dagangan mereka sehingga menempati bahu jalan di sekitar. Saat ini, pedagang kaki lima di Kota Tanjung Pinang mulai berkembang pesat pada tempat-tempat fungsional. Dalam hal ini seperti di kawasan Taman Bermain tepi laut di Kota Tanjung Pinang. Permasalahan pedagang kaki lima ini pada dasarnya berdampak karena adanya acuan yang jelas dan tepat pada penentuan lokasi pedagang kaki lima. Hal inilah yang terjadi di kawasan Tugu Gonggong dan Tugu Sirih tepi laut Kota Tanjung Pinang. Menurut Savitri 2015, ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, karena tanpa rasa aman dan tertib akan menimbulkan beberapa permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjadi disebabkan beberapa hal di antara lain adanya perbedaan kepentingan dan status sosial, tidak dipatuhinya norma agama, norma susila, dan tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh anggota masyarakat. Kegiatan penertiban dilakukan dengan dua cara. Yang pertama penertiban secara langsung dan yang kedua penertiban secara tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disentif, antara lain melalui penggunaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Tugu Gonggong dan Tugu Sirih tepi laut, berdampak positif dan negatif terhadapnya. Nah, dalam dampak positif bagi pedagang kaki lima atau PKL, sangat terbantu dalam mengatasi masalah pengangguran dan dapat meningkatkan kebutuhan perekonomian keluarga dan dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan pada dampak negatifnya, terdapat keberadaan pedagang kaki lima atau PKL tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan dalam pengembangan tata ruang kota, seperti peralihan fungsi jalur pedestrian yang ditempati pedagang dan parkir liar, dan berkurangnya ruang terbuka. Kondisi parkir dan pedagang kaki lima yang tidak teratur menimbulkan kemacetan pada bagian jalan. Selain itu, para pengguna kendaraan roda 2 bahkan roda 4 banyak memarkir kendaraan di jalur pejalan kaki, menyebabkan aktivitas pejalan kaki terganggu dan cenderung enggan untuk berjalan di bagian jalan raya. Adapun peraturan pemerintah daerah merupakan suatu kebijakan yang harus diimplementasikan agar berjalannya aturan tersebut sesuai harapan pemerintah. Salah satu peraturan pemerintah daerah yang merupakan kebijakan publik yaitu tentang ketertiban umum. Masalah ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 yang saat ini sudah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018.
Alasan dari berubahnya peraturan daerah tersebut karena adanya beberapa poin yang dirubah dan beberapa poin tambahan ke dalam peraturan daerah tersebut. Dengan adanya aturan ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum serta untuk melindungi keamanan masyarakat agar tidak terganggu dengan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun alasan lain yang membuat beberapa masyarakat menjadi pedagang kaki lima, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Bahkan, adapun lapangan pekerjaan yang tersedia namun tidak sesuai dengan kemampuan atau pendidikan terakhir mereka. Beberapa dari hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian dari pedagang kaki lima merupakan masyarakat yang hanya menempuh pendidikan yang rendah, bahkan ada yang tidak tamat SMA ataupun tamat SMP. Alasan dari mereka yang tamatan sekolah menengah atas memilih menjadi pedagang kaki lima yaitu tidak cocoknya kriteria atau syarat dari tempat pekerjaan untuk mereka yang baru tamat. Karena beberapa syarat diantaranya memiliki pengalaman bekerja dan lain sebagainya. Dan alasan mereka yang tidak tamat dalam pendidikan namun bekerja sebagai pedagang kaki lima diantaranya masalah ekonomi yang tidak memadai atau tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari penelitian saya, di mana gambar yang pertama merupakan kemacetan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima. Gambar yang kedua yaitu wawancara dengan pedagang kaki lima yang berada di bibir jalan raya. Yang ketiga yaitu pengisian kuesioner oleh masyarakat tentang pandangan mereka terhadap pedagang kaki lima. Dan yang keempat yaitu hasil kuesioner dari masyarakat. Nah, adapun beberapa tanggapan dari masyarakat sekitar tentang pedagang kaki lima, mereka berharap agar pemerintah dapat menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Tugu Gonggong dan Tugu Sirih. Masyarakat juga berharap agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas atau wilayah khusus untuk pedagang kaki lima yang berada di sekitar Tugu Gonggong dan Tugu Sirih, agar tidak menyalahgunakan fasilitas umum. Nah, dari penjelasan latar belakang tadi ditariklah sebuah rumusan masalah yaitu tentang bagaimana implementasi penerapan peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor 7 tahun 2018 khususnya tentang ketertiban umum serta tata letak posisi pedagang kaki lima yang ada di kawasan Taman Bermain Tugu Gonggong dan Tugu Sirih tepi laut Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Tanjung Pinang nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis sebagai sumbang pikiran dan bahan referensi bagi penelitian yang sama nantinya terkhusus pada bidang ilmu administrasi negara. Yang kedua, manfaat praktis sebagai bahan informasi dan acuan bagi pedagang kaki lima akan pentingnya membuat strategi dalam berdagang untuk dapat bertahan dalam berusaha. Selanjutnya masuk kepada bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Nah, di sini penelitian yang pertama yaitu penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan. Studi tentang ketertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Tanjung Pinang Kota yang disusun oleh Emma Mardona, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2011. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan tentang pedagang kaki lima di Kelurahan Tanjung Pinang Kota sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Nah, perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti bahas yaitu tentang implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang dengan memfokuskan pada ketertiban berdagang atau penataan yang berjualan di lingkungan Taman Bermain Tugu Gonggong dan Tugu Sirih yang saat ini belum tertib, di mana masih banyak terlihat pedagang berjualan di tempat-tempat yang dilarang seperti trotoar dan bibir jalan sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman terhadap pedagang kaki lima di Sidoarjo yang disusun oleh Kasinta Utami NA, Tri Aji Nurdewa KW, Ahmad Rizal AR, merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan kepolisian melalui Perda Nomor 5 Tahun 2007 dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Kesamaan penelitian tentang implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman terhadap pedagang kaki lima Sidoarjo dengan penelitian yang dibuat oleh penulis tentang implementasi kebijakan ketertiban umum di Kota Tanjung Pinang, yaitu kurangnya lahan bagi pedagang kaki lima sehingga mereka memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu Jurnal Penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta yang disusun oleh Yayat Sujatna, mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kebijakan penataan pedagang kaki lima pada kawasan Kota Tua Jakarta merupakan kebijakan dalam rangka merevitalisasi Kota Tua Jakarta serta menjadikan Kota Tua sebagai UNESCO World Heritage Site. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain pengendalian jumlah pedagang liar yang harus bertambah, kedisiplinan para pedagang anggota koperasi, serta saran dan prasarana yang kurang memadai. Masuk kepada kerangka teori. Nah, di sini pengertian implementasi. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana, dan untuk mencapai tujuan kegiatan keberhasilan implementasi menurut Merrill S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn dalam buku Winarno menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik dan berada, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Selanjutnya, peraturan daerah. Menurut Profesor Dr. Jim Lee Ashidik SH, pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6. Sebenarnya banyak poin yang ada di Pasal 6, namun fokus penelitian ada di poin H, yaitu dilarang berjualan, menggelar barang dagangannya, atau meninggalkan gerobak jualan atau kelengkapan alat berjualannya di jalur hijau, taman kota, dan fasilitas umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Menurut Koncaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Selanjutnya, pengertian pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang, atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar.
Hal ini sering disebut dengan sektor informal perkotaan. Selanjutnya masuk kepada definisi konsep. Yang pertama yaitu implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Selanjutnya, pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki 3 roda. Di atas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakan kepada orang-orang yang berminat. Dengan 2 kaki pedagang kaki lima ditambah 3 roda kereta dorong itulah mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Selanjutnya, peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan suatu azas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Oke, selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Bentuk penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sebelumnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Yang kedua yaitu objek dan lokasi penelitian. Yang menjadi objek penelitian ialah Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang tentang ketertiban umum dengan titik permasalahannya para pedagang kaki lima yang berada di Tugu Gonggong dan Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang ketiga yaitu fokus penelitian. Meneliti bagaimana penerapan tentang peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Tugu Gonggong dan Tugu Sirih, serta tata letak wilayah berjualan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yang keempat, sumber data. Nah, di sini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data induk yang berisi tentang sumber-sumber normatif mengenai peraturan daerah Kota Tanjung Pinang. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, jurnal, paper, dan lainnya yang relevan dengan persoalan pedagang kaki lima. Selanjutnya, teknik pengumpulan. Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber dan mempelajari teori-teori para ahli. Yang keenam, informan. Informan adalah individu, kelompok, badan, dan atau instansi yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti, diantaranya mencakup kapasitas pengetahuan tentang pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Dikemukakan individu, kelompok, badan, atau instansi yang dijadikan informan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknis analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun atau telah diperoleh selama kegiatan penelitian akan dianalisis secara deskriptif dan mengorelasikan berdasarkan relasi komparasi normatif. Langkah-langkah dimaksud dalam metode analitis data tersebut dimaksudkan untuk diinterpretasi dan dikelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih dan keracuan akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam pengumpulan data. Selanjutnya, jadwal penelitian. Di sini saya melakukan penelitian turun ke lapangan pada tanggal 23 Maret 2022. Sekian pemaparan materi penelitian dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.